Pertama, saya mau aktifkan dulu ya raginya. Siapkan wadah yang bersih dan kering. 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh ragi instan, kemudian air hangat 120 ml. Airnya harus air hangat ya guys, jangan panas, soalnya kalau airnya panas raginya bakalan mati. Kemudian diamkan selama 5 menit. Setelah 5 menit, saya akan masukkan tepung terigu 250 gram. Dan susu bubuk 25 gram, gula halus 35 gram. Lalu saya tambahkan emulsifier atau SP 1 sendok teh, 2 butir kuning telur. Lalu aduk dengan spatula sampai tercampur merata. Jangan khawatir ya guys, tanganku udah saya cuci dengan bersih. Kemudian uleni dengan tangan sampai tercampur merata. Saya lanjut uleninya di atas pastry mat ya. Dan adonannya sudah kayak gini ya. Terakhir tambahkan margarin 35 gram. Uleni sampai margarinnya tercampur merata. Kalau margarinnya belum tercampur merata, memang agak berantakan ya. Jangan khawatir, kalau margarinnya sudah tercampur pasti akan terlihat rapi. Dan kalau udah kalis elastis, diamkan selama 30-1 jam. Dan setelah 1 jam, adonan sudah mengembang kayak gini. Lalu timbang masing-masing adonan per 40 gram. Dan hasilnya bisa 12-15 ya. Lalu bulatkan adonan yang sudah ditimbang. Kemudian diamkan lagi selama 10 menit. Sambil saya menunggu adonan didiamkan, sekarang saya mau bikin isiannya dulu. Nyalakan kompor dengan api kecil. Masak susu cair 300 ml, kemudian tepung maizena 2 sendok makan, susu bubuk 1 sendok makan. Lalu masak sampai susunya hangat. Dan kalau sudah susunya hangat, masukkan keju parut 150 gram. Untuk kejunya saya gunakan keju Kraft ya guys. Tapi kalau nggak ada, boleh diganti merek apa aja ya. Kemudian masak sampai meletup-letup. Dan sorry ya guys, pas ngasih turun gula pasirnya, kameranya tidak kerekord. Untuk gulanya, saya gunakan 30-40 gram. Pipihkan bagian pinggiran adonan. Lalu isi adonan secukupnya aja ya. Jangan terlalu banyak, soalnya kalau banyak adonannya bakalan belepotan. Karena isinya bakalan keluar-keluar. Kemudian tutup seperti ini sampai adonannya benar-benar tertutup rapat ya. Dan lakukan hal yang sama sampai selesai ya. Diamkan lagi kurang lebih selama 10 menit aja. Kemudian panaskan minyak untuk menggoreng. Dan kalau minyaknya sudah panas, celupkan adonan. Lalu goreng sampai kecoklatan. Pada saat menggoreng, adonannya cukup 1 kali aja ya dibalik, biar tidak terlalu banyak nyerap minyak. Kemudian oles lagi di permukaan bagian atasnya. Ini saya gunakan isian yang tadi ya. Kemudian saya beri parutan keju di atasnya. Dan lakukan hal yang sama sampai selesai. Dan hasilnya seperti ini ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat ya.